Welcome back to the program. Selamat datang di program ini. Hari ini kita bersama Yanis Varoufakis, seorang profesor, mantan Menteri Keuangan Yunani, dan pendiri DiEM25, Gerakan Demokrasi di Eropa. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu. Thank you very much for taking the time. Smerserum, Yumetsu Terek. So I really want to discuss with you today Jadi, saya benar-benar ingin membahas dengan Anda hari ini tentang apa yang telah terjadi di Venezuela dan apa artinya bagi arah yang lebih luas, bukan hanya bagi Amerika Serikat, tetapi juga bagi dunia. Namun sebelum kita membahas itu, saya harus memberikan sedikit peringatan kepada para penonton untuk waspada terhadap deepfake tentang Anda. Saya baru saja membaca sebuah artikel yang mengatakan bahwa Anda adalah salah satu orang yang paling sering menjadi sasaran deepfake di internet. Ada banyak video palsu yang menampilkan Anda mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak pernah Anda katakan, dan beberapa di antaranya jelas tidak akan pernah Anda katakan. Jadi ya, hanya peringatan saja, tetaplah berpegang pada sumber yang terpercaya, idealnya yang ini tentu saja. Tapi izinkan saya mulai dengan bertanya, bagaimana tim sirkumsifigran tingkat terbaru Amerika Serikat terhadap Venezuela ini? Maksud saya, apakah ini terutama tentang pergantian rezim, pengendalian sumber daya, atau tujuan yang lebih luas di baliknya? Wider objective here. Oh, there are so many different layers to it, but Glenn, let me share with you. Ada begitu banyak lapisan yang berbeda di dalamnya. Oh my God. Tapi Glenn, izinkan saya berbagi denganmu pikiran pertama yang muncul ketika saya mendengarnya. Saya berpikir, ya Tuhan, Putin sekarang berada di Kremlin, menjalani hidup yang luar biasa nyaman, sambil berpikir betapa indahnya bahwa saya berhasil memecah belah seluruh dunia barat, terutama Amerika Serikat. Bukan berarti Amerika Serikat melanggar hukum internasional untuk pertama kalinya. Tentu saja. Lista dari Sedar Bex 19. The United States has been doing this since the 19th century. But what has changed is that, compared to people like... Namun yang telah berubah adalah, dibandingkan dengan orang-orang seperti Bill Clinton yang membombardir Yugoslavia, melanggar hukum internasional, dan Bush yang menginvasi Irak juga melanggar hukum internasional. Para presiden Amerika sejauh ini sangat berusaha mencari alasan untuk melakukan hal itu, untuk bisa dibilang membungkus pelanggaran mereka terhadap hukum internasional dengan semacam kemasan yang tampak terhormat, seolah-olah demi menghormati demokrasi. Putin dengan sederhana berkata, saya ingin Ukraina, lalu ia masuk ke sana untuk mengambilnya. Dan inilah yang persis dilakukan Trump. Ia hanya berkata saya menginginkannya. Dengan cara yang sama ia mengatakan ingin Greenland. Mengapa? Karena ia menginginkannya. Jadi ia akan mengambilnya begitu saja. Jadi dari sudut pandang Putin, ini adalah semacam penghancuran hukum internasional dengan mengatakan, saya tidak peduli, tidak ada yang namanya hukum internasional. I don't care about there's no such thing as international law. The Greek Prime Minister came out yesterday scandalously. Perdana Menteri Yunani kemarin muncul dan dengan cara yang mengejutkan berkata, "Oh, kalian tahu, kita tidak perlu khawatir tentang hukum internasional. Yang penting adalah kita melakukan apa yang perlu dilakukan." Yang merupakan hadiah luar biasa bagi Presiden Putin, yang melakukan hal yang persis sama dengan Ukraina. Ini sebenarnya merupakan bentuk legitimasi yang luar biasa bagi setiap kemungkinan langkah Tiongkok untuk mengambil alih Taiwan. Jadi ya, saya harus mengatakan, itu adalah hal pertama yang terlintas di pikiran saya. Tapi untuk menjawab pertanyaanmu, apa artinya, mengapa hal itu terjadi? Nah, ada banyak teori yang berbeda, bukan? Tentu saja ada pertanyaan tentang minyak. Donald Trump telah beberapa kali mengatakan bahwa minyak Venezuela adalah miliknya atau milik mereka, bahwa minyak itu diambil oleh rakyat Venezuela dari perusahaan minyak AS, yang memang benar. Minyak itu dinasionalisasi pada suatu waktu, dan memang seharusnya betul rakyat Venezuela. Quite rightly so by the people of Venezuela. So yes, there is oil, but I think that. Jadi ya, memang ada minyak. Tapi kamu tahu, menurut semua penjelasan itu, minyak doktrin Monroe atau doktrin Monroe yang baru yang menyatakan bahwa belahan barat, yaitu benua Amerika, adalah milik orang Amerika, dan mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau dengannya. Seperti yang sudah mereka lakukan selama waktu yang sangat lama, setidaknya selama 1 abad. Semua penjelasan itu ada benarnya. Sebagian memang benar. Tapi saya pikir,
Kalau kamu menodongkan pistol ke kepala saya dan memaksa saya memberi satu alasan, itu karena inilah yang Donald Trump anggap sebagai strateginya di dalam negeri. Dia melakukan ini. Banyak orang di Amerika Serikat, khususnya, menuduhnya terlalu sibuk dengan urusan luar negeri. Dia peduli pada Ukraina, pada Gaza, pada hal-hal seperti itu, dan tidak memperhatikan Amerika. Saya pikir dia justru memperhatikan proyek politiknya di dalam negeri Amerika Serikat. His political project in the United States. The greatest threat to Donald Trump at the moment is this. Ancaman terbesar bagi Donald Trump saat ini adalah perpecahan di dalam gerakan MAGA, basis politiknya sendiri. Ada perpecahan besar di sana. Anda tahu itu, Anda bisa melihatnya. Ada kaum populis yang dipimpin oleh Steve Bannon dan lainnya yang terkejut karena kelas pekerja Amerika dirugikan oleh pemerintahan mereka sendiri. Mereka yang mengantarkan Trump ke tampuk kekuasaan, dan beberapa hari yang lalu, jutaan orang Amerika kehilangan jaminan kesehatan mereka, Obamacare, karena kebijakan Donald Trump. Jadi, para populis dalam gerakan MAGA ini terkejut karena dia meninggalkan mereka. Lalu ada kaum neokonservatif yang masih tersisa di Partai Republik, yang sejak awal menentang Trump tetapi tetap berada di dalam barisan. Lalu ada para penguasa teknologi, orang-orang seperti Elon Musk, dan dia sangat tertarik untuk menjaga agar basis MAGA ini tetap bersatu. Tidak ada yang lebih mampu menyatukan basis Partai Republik selain semacam kemenangan militer cepat dan kotor di luar negeri. Dan jika kamu perhatikan, dia memiliki pola seperti ini. Dia masuk ke Gaza dan mengklaimnya sebagai miliknya. Ini adalah pertama kalinya seluruh wilayah dianeksasi oleh sebuah perusahaan yang didirikan oleh seorang presiden Amerika. Dan dia menjadikan dirinya ketua perusahaan itu. Bahkan bukan Gaza yang dianeksasi oleh Amerika Serikat. Gaza dianeksasi olehnya secara pribadi. Jadi dia masuk ke sana, membuat kekacauan total. Maksud saya, orang-orang sekarang sekarat karena kelaparan, kekurangan gizi, kekurangan obat-obatan, dan tempat tinggal. Genosida di Gaza masih berlanjut. Tapi dia sudah beranjak. Kamu tahu, dia menimbulkan banyak kegaduhan. Sekarang kita semua membicarakan Venezuela, bukan Gaza. Tidak ada yang benar-benar membicarakan Mamdani yang menjadi wali kota New York, karena semua ini tertutupi oleh hal-hal tersebut. Dan kamu tahu, sebentar lagi aku pikir dia akan beralih ke Greenland. Itu target mudah berikutnya. Dia akan masuk ke Greenland dan kita semua akan membicarakan Greenland. Lalu dia akan bergerak ke Kanada. Dan menurutku, menurut polanya, ingat apa yang disebut Steve Bannon sebagai membanjiri zona, menciptakan berbagai keseruan hegemonik tim ini di Petrang. Perspective can get an airing. I think this is what he's doing, and he's doing it outside. Saya pikir inilah yang sedang dia lakukan, dan dia melakukannya di luar perbatasan Amerika Serikat, memamerkan kekuatannya, memberikan lebih banyak legitimasi kepada Putin dan Tiongkok, yang sama sekali tidak keberatan. Ini adalah bagian dari rencananya untuk membuat kesepakatan dengan mereka. Bahkan dengan wakil presiden Venezuela, tampaknya dia akan membuat kesepakatan sekarang, demi terus menguasai situasi dan mempertahankan cengkeramannya, pengaruhnya atas Amerika Serikat. Ngomong-ngomong, baginya penggunaan militer tidak ada hubungannya dengan kebijakan luar negeri. Dia pernah mencoba menggunakan militer di Chicago, di Portland, selanjutnya mungkin di New Jersey atau New York. Next it would be New Jersey or New York. Well, it's interesting what you said about Menarik apa yang Anda katakan tentang upaya Amerika Serikat secara historis untuk memberi kesan terhormat pada kekaisarannya. Karena selama 30 tahun terakhir, hal ini terutama dilakukan di bawah apa yang sering mereka sebut sebagai tatanan internasional berbasis aturan. Saya sering menelusurinya kembali ke Kosovo, karena saat itu mereka berkata, memang tidak legal, tapi sah secara moral. Jadi, mengapa dianggap sah? Mereka merujuk pada nilai-nilai demokrasi liberal yang dianggap memberi pengecualian terhadap hukum internasional, yang jelas merupakan hak istimewa pihak Barat politik di bawah kepemimpinan AS. Namun inilah yang agak aneh, mengapa Trump tidak mengambil pendekatan untuk melegitimasinya? Padahal pihak Eropa sudah berusaha menawarkan hal itu. Maksud saya, di negara saya, di Norwegia, mereka memberikan ini sebagai sesuatu yang mudah.
kami memberikan hadiah Nobel Perdamaian kepada Machado, yang pada dasarnya menyuruhkan intervensi militer, menempatkannya berkuasa. Dan kemudian kami berkata, ya, itu akan menjadi demokrasi, itu akan menjadi kebebasan. Jadi memberikannya jalur yang tampak sah, tetapi sebenarnya, ya, tidak benar-benar sah. Namun demikian, Trump mengambil arah sebaliknya dengan mengatakan, ini adalah minyak kita, narko, terorisme, semua cara yang bisa dibilang tidak konvensional dalam menggunakan kekuatan militer seperti ini. Menurut Anda, mengapa dia tidak menempuh jalur yang lebih disukai oleh orang Eropa, yaitu perang demokrasi liberal? He despises the whole notion of liberal Dia membenci seluruh gagasan tentang demokrasi liberal. Tetapi perbedaannya dengan apa yang disebut demokrat liberal adalah bahwa dia mengatakannya secara terbuka. Dia tidak membungkus dirinya dengan bendera demokrasi liberal. Kau menyebut Kosovo, menurutku itu contoh yang sangat tepat. Ketika orang Eropa berteriak bahwa Putin tidak boleh diberi imbalan atau dibiarkan lolos dengan mengubah perbatasan internasional melalui pengeboman, melalui perang, apa yang mereka lakukan ketika mereka mengebom Beograd? Melanggar hukum internasional, menghancurkan tatanan internasional berbasis aturan. Jawaban yang akan diberikan Clinton, kebebasan, demokrasi, nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Tapi semua orang di Amerika Serikat sekarang tahu bahwa itu semua omong kosong. Tidak ada yang lagi menganggap narasi demokrasi liberal ala Clinton itu serius. Narasi itu sudah sepenuhnya kehilangan kredibilitas. Seriously, it has been absolutely discredited. It was discredited primarily in Iraq. Itu terutama kehilangan kredibilitasnya di Irak. Kamu tahu katanya mereka masuk ke Irak untuk membawa demokrasi. Sekarang, kalau kamu mengucapkan kata demokrasi di Irak, orang-orang akan bersembunyi di bawah meja karena mereka pikir akan dibom. Jadi kamu tahu, ribuan orang Amerika tewas di Irak, katanya demi demokrasi, dan 1 juta orang Irak terbunuh. Dan ingat bahwa Obama dan Trump memiliki satu poin kampanye yang sama. Keduanya berkampanye menentang invasi ke Irak. Bedanya, begitu Obama masuk ke Gedung Putih, dia mulai melakukan hal yang sama. Dia melakukan hal yang sama di Libya, dan dia membenarkan perubahan Libya menjadi tempat yang mustahil dibayangkan bisa kembali beradab, dengan Hillary Clinton di garis depan, lagi-lagi atas dasar nilai-nilai demokrasi liberal. Again, on the basis of liberal democratic values. And, by that time, Dan kamu tahu pada saat itu, ketika Libya telah berubah menjadi ladang pembantaian dengan dalih menyebarkan demokrasi oleh Obama, yang seharusnya adalah orang yang menentang Bush melakukan hal yang sama di Irak, seluruh proyek perubahan rezim dan membawa demokrasi melalui kekuatan militer AS telah sepenuhnya kehilangan kredibilitas. Dan Trumplah yang mewarisi peran untuk melawannya. Tetapi Trump berasal dari dunia properti, dan ia memandang segala sesuatu sebagai kesepakatan properti. Ia berkata apa yang dikatakan Obama, apa yang dikatakan Bush, apa yang dilakukan keluarga Clinton di Kosovo, dan sebagainya, semuanya adalah kemunafikan. Itu merugikan kepentingan Amerika Serikat. Jadi yang akan saya lakukan adalah memutus semua itu. Dan aku akan, kau tahu, kapanpun aku perlu merebut wilayah dari seseorang, aku akan melakukannya. Tapi aku akan jujur. Aku akan bilang aku hanya merebutnya karena aku menginginkannya. Itu saja. Dan kau tahu, aku pikir orang-orang yang sangat sinis di Amerika Serikat, yang dibuat sinis oleh serangkaian pemerintahan yang berbohong kepada mereka tentang tujuan intervensi militer, setidaknya menghargai kejujuran orang itu. Kau tahu, dia bilang, besok dia akan melihat ke Norwegia dan berkata, aku ingin Norwegia. Dan kau tahu, beberapa orang satu-satunya perbedaan pendapat di antara para pendukungnya adalah, apakah kita benar-benar menginginkan Norwegia atau tidak? Bukan. Apakah pantas menginginkan Norwegia? Diskusi itu kini telah dimenangkan oleh gaya premanisme yang begitu telanjang dan begitu mendalam di hadapan Donald Trump. Saya menyampaikan bahwa ketika mereka menamainya kembali menjadi Departemen Perang, saya sebenarnya menghargai pada tingkat tertentu kejujuran itu, karena propaganda politik selalu menjual perang sebagai perdamaian.
membuat hal yang mengerikan tampak seolah-olah bermoral. Jadi saya memang menghargai kejujuran itu. Namun apa konsekuensinya bagi Eropa? Kejujuran baru semacam ini dalam hal memberikan cap persetujuan. Karena Uni Eropa itu bukanlah sebuah negara. Uni Eropa sangat gagasan tentang nilai dan cita-cita bersama. Jika kita melihat beberapa tahun terakhir, tentu saja, seperti yang Anda katakan, orang Eropa sangat marah ketika Rusia masuk ke Ukraina. Tetapi pihak Rusia mengatakan, NATO sedang membangun proksi di perbatasan kami. Kami tidak bisa menerimanya. Namun sekarang, kita harus terus berlanjut. Kita bahkan tidak bisa melakukan diplomasi dengan Rusia, karena kita tampaknya begitu marah. Namun ketika menyangkut Gaza, kita melihat Jerman dan Uni Eropa secara umum, seperti yang kita tahu, merujuk pada hukum internasional, tetapi tetap mendukung genosida. Dan sekarang kita melihat Venezuela, alih-alih berfokus pada hukum internasional, terjadi penculikan seorang pemimpin negara, dan tentu saja pembunuhan banyak orang. Sekarang kita menyebut Maduro tidak sah karena dia seorang diktator. Jadi, apa konsekuensinya bagi proyek Uni Eropa? Karena jika kita tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan tujuan ekonomi bagi Uni Eropa, mengingat pengaruhnya yang semakin berkurang, dan kita juga tidak memiliki nilai-nilai yang selalu mereka sebut atau komitmen terhadap hukum internasional, menurut Anda, apa yang akan terjadi pada Uni Eropa sebagai akibat dari hal ini? Well, the European Union has managed to Ya, Uni Eropa berhasil menampilkan citra kemunafikan, ketidakmampuan, dan ketidakberdayaan yang luar biasa. Kemunafikan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan, 3 bencana destruktif yang menimpa Uni Eropa. Ingat bagaimana saya memulai percakapan kita? Jawaban pertama saya atas pertanyaan Anda adalah bahwa hal pertama yang terlintas di pikiran ketika Trump menangkap dan menculik Maduro hanya karena ia menginginkannya, ada bahwa Putin, dengan melihat legitimasi dirinya melalui tindakan itu, merasa telah berhasil memputinkan Gedung Putih. Dan apa reaksi pertama Ursula von der Leyen? Bahwa dia sedang memantau situasi. Itulah puncak dari argumen moralnya, bahwa dia sedang memantau situasi. Tidak sepatah kata pun tentang kecaman atau kritik. Not a word of condemnation, of criticism, of what? Of the kind of action that Tentang apa? Tentang jenis tindakan yang melegitimasi Putin. Jadi Anda tahu orang Eropa bahkan tidak konsisten dalam menjalankan kebijakan, semacam filosofi, garis, narasi, yang menegur tindakan orang yang mereka anggap sebagai ancaman nomor 1 bagi Uni Eropa. Putin. Mereka tidak mengerti itu. Sebenarnya apa yang tidak mereka mengerti? Maksud saya, Glenn, Donald Trump tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengatakan bahwa ia membenci Uni Eropa, bahwa ia menganggapnya sebagai ancaman dan musuh bagi Amerika Serikat, bahwa ia ingin Uni Eropa terpecah. Maksud saya, ia tidak menyembunyikannya. Namun di sanalah mereka datang Gedung Putih dan duduk seperti anak kecil di depannya mereka. They sit like children in front of daddy. They call him daddy, Mark Rutte. Mereka memanggilnya ayah, tahu kan? Mark Rutte, mantan Perdana Menteri Belanda yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal NATO, pernah memanggilnya ayah dan berkata, ayah benar. Lalu ada Ursula, ada Friedrich Merz, ada Macron, dan ada Keir Starmer, yang semuanya diam saja. 2 hari kemudian mereka muncul dengan gagasan bahwa, sebaiknya jangan mengambil Greenland. Nah, kalau aku bisa mengambil Venezuela, kenapa aku tidak bisa mengambil Greenland? Gasbag histe Sabrayas Galtirokia Rachel. Sepis introduced the angle. Ang gavia pogaru cheat you think thang, placado kimet in earth. Kajabu adarative befallsna, bright stage, dening a tertiary stati regisis indeed. And in a self-inflicted manner, humiliated. I mean, they are shooting themselves in the foot. Maksud saya mereka menembak kaki sendiri setiap hari. Perdana Menteri Yunani, seperti yang saya katakan sebelumnya, muncul dan menyatakan bahwa Maduro harus pergi. Ini bukan waktunya memikirkan hukum internasional. Dan segera, Glenn, saya berada di Yunani. Ini adalah Laut Egea. Dan di seberangnya ada Turki. Para politisi Turki dengan cukup beralasan langsung berkata, ini kabar luar biasa. Kabar yang luar biasa. Perdana Menteri Yunani baru saja meniadakan 100 tahun argumen pemerintah Yunani atau negara Yunani
bahwa perisai pertahanan terbaik bagi UNADAP Turki adalah hukum internasional. Kesalahan yang tidak dipaksakan, begitulah mereka menyebutnya dalam bahasa Denmark. Unforced errors, they call this in tennis. Yeah, you saw the prime minister of Ya, sekitar setahun yang lalu, kamu melihat Perdana Menteri Denmark. Dia mengatakan bahwa hanya ada satu kekuatan yang mengancam Eropa, yaitu Rusia. Dan dia juga mengatakan bahwa perang sekarang kan lebih baik daripada perdamaian. Karena jika ada perdamaian, maka Rusia bisa mengerahkan pasukannya ke tempat lain seperti di Laut Baltik. Dan sekarang tentu saja, Trump mengancam akan mengambil Greenland dari mereka. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah merujuk pada hukum internasional. Dan mereka perlu menghormatinya setelah bertahun-tahun justru merusaknya sendiri. Sungguh mengejutkan, tindakan yang merugikan diri sendiri ini. Saya tidak tahu ke arah mana orang Eropa akan pergi. Tapi dari sudut pandang politik ekonomi, apa relevansi dari apa yang dilakukan terhadap Venezuela? Karena sering disebutkan bahwa negara itu adalah pusat penting bagi Tiongkok untuk mendapatkan sumber daya energi dan bekerja sama dengan Amerika Latin yang lebih luas. Jadi apakah kamu melihat hal ini juga ditujukan terhadap rakyat Tiongkok? Targeted against the Chinese? Not at all. Not at all. I think that Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Saya pikir sifat transaksional Donald Trump mungkin merupakan sedikit sisi positif dari semua ini dalam kaitannya dengan Tiongkok. Lihat, Trump adalah bencana bagi Eropa, tidak diragukan lagi. Namun dalam skema global, saya pikir kita bisa menemukan sedikit penghiburan dalam kenyataan bahwa dia tampaknya tidak tertarik untuk memperburuk ketegangan dengan Tiongkok. Presiden Xi seperti Presiden Putin pasti sangat senang, bukan karena Venezuela telah diambil alih oleh Trump, tetapi karena dari sudut pandang mereka, hal itu benar-benar memperkuat argumen bahwa mereka memiliki hak penuh untuk bergerak ke Taiwan. It really strengthens their argument that they have every right to move into Taiwan. I hope they don't, but from their perspective it does. Saya berharap mereka tidak melakukannya, tetapi dari sudut pandang mereka memang begitu. Sekarang pemahaman saya begini. Dalam hal energi, Tiongkok telah menaruh semua harapan mereka pada energi terbarukan. Bagi saya jelas, jika melihat datanya, bahwa dalam beberapa tahun, mungkin sekitar 1 dekade, mereka akan melepaskan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Laju ekspansi tenaga surya dan angin, dan mungkin juga fusi, sedemikian rupa, sehingga Tiongkok tidak membutuhkan akses lebih besar ke cadangan bakar fosil yang ada, seperti di Venezuela. Trump justru bergerak ke arah yang sepenuhnya berlawanan, yang merupakan bencana bagi planet ini. Which is a disaster for the planet. More and more reliance, drill baby drill. Semakin bergantung, kamu tahu, boring kawan boring. Jadi dia membutuhkan minyak Venezuela dengan cara yang tidak dilakukan oleh Tiongkok. Dan saya pikir yang dia isyaratkan kepada pihak Tiongkok adalah, saya cukup senang jika kalian memiliki wilayah pengaruh kalian sendiri. Kalian bisa memiliki BRICS kalian. Saya akan menguasai sepenuhnya benua Amerika. Eropa secara sukarela menjadi budak saya, menjadi vasal saya. Jadi mari kita bagi dunia menjadi 2. Nah, itu hal yang mengerikan. Karena saya tidak ingin hidup di planet yang terbagi menjadi 2 zona. Zona Amerika dan zona Tiongkok. Tapi setidaknya kemungkinan terjadinya konfrontasi antara militer Amerika dan Tiongkok di Laut Cina Selatan semakin berkurang akibat hal ini. Pertanyaan besar, sejauh menyangkut minyak, izinkan saya mengangkat poin ini secara singkat, dan ini adalah pertanyaan politik yang akan saya ajukan, adalah sebagai berikut. Ya, di satu sisi, saya memang baru saja berargumen, bukan bahwa Amerika Serikat karena menjauh dari energi terbarukan, alih-alih bergerak ke arahnya, membutuhkan minyak Venezuela. Di sisi lain, secara politik, kalau dipikir-pikir, basis politik Donald Trump bukanlah ExxonMobil atau Chevron. Anda tahu, ExxonMobil dan Chevron, itu ideologi det säkert gamer China Mofon. Memberai tuh berdseni prom begenia malm. No, But they are more of an establishment outfit or outfits. His political base is in Texas. Basis politiknya berada di Texas,
di tempat-tempat seperti New Mexico, di mana minyak Amerika telah diekstraksi melalui fracking. Minyak itu diambil dengan pengeboran horizontal oleh perusahaan-perusahaan kecil yang masing-masing memiliki 10, 20, atau 30 sumur minyak. Tidak banyak lebih dari itu. Siapapun yang pernah menonton Landman, serial dengan Billy Bob Thornton, yang menurut saya adalah salah satu serial terbaik di masa kita, akan melihat bahwa mereka sedang berjuang. Mereka membutuhkan kira-kira antara 60 hingga 65 dolar per barrel minimal untuk bisa terus melakukan fracking. Sekarang bayangkan, saya tidak mengatakan ini pasti akan terjadi, tetapi bayangkan jika besok Chevron dan ExxonMobil mendapatkan akses ke minyak Venezuela, mengekstraknya, lalu menjualnya ke pasar internasional. Nah, harga minyak akan turun drastis karena akan ada peningkatan besar dalam pasokan minyak. Hal itu akan menghancurkan perusahaan-perusahaan kecil yang menjadi tulang punggung produksi minyak domestik di cekungan Permian dan seterusnya. Dan orang-orang itu adalah basis elektoral Donald Trump. Saya tidak berpikir dia ingin melakukan hal itu kepada mereka. Inilah sebabnya saya berpikir, ini teori saya. Mungkin saya salah, tapi saya akan membagikannya kepada Anda. Saya sangat tertarik untuk melihat pandangan Anda tentang hal ini. Inilah sebabnya saya pikir dia belum mengambil tindakan terhadap Machado, pemimpin oposisi yang secara memalukan diberi hadiah Nobel oleh Komite Nobel. Memalukan, mengingat dia menyerukan invasi terhadap negaranya sendiri dan agar Netanyahu diizinkan menyelesaikan genosida di Palestina. Seruan yang begitu memalukan darinya. Tapi bagaimanapun, tidak masalah. Semua orang mengira bahwa begitu Maduro lengser dan Amerika Serikat masuk, mereka akan mengambil Machado dan menjadikannya boneka. Tapi dia berkata, tidak, saya akan berbisnis dengan Wakil Presiden Maduro, Delcy Rodriguez. Sekarang, mengapa begitu? Salah satu alasannya mungkin karena dia tidak ingin menurunkan pasukan dan mengulangi kekacauan seperti di Irak. Tapi saya juga berpikir, dia tidak ingin memberikan seluruh cadangan Venezuela kepada Chevron dan ExxonMobil. Dia mengklaim akan melakukannya, tapi sebenarnya tidak mau, karena dia akan kehilangan cekungan Permian. Dia akan kehilangan orang-orangnya sendiri di sana. Jadi begitulah cara dia berpikir. Dan salah satu penyesalan terbesar saya adalah bahwa orang Eropa senang menyepelekan Trump sebagai orang bodoh yang tidak tahu apa yang dia lakukan. Padahal dia sangat strategis. Tahu siapa yang sama sekali tidak strategis? Orang Eropa. Oh, it's a good point. I'm not sure how to Oh, make sense itu of poin that yang because, bagus. Ya, saya tidak yakin bagaimana memahami hal itu. Karena, sekali lagi, ini tampak seperti sesuatu yang mudah dilakukan. Akan sangat mudah dilakukan, dan juga akan mendapat dukungan dari pihak Eropa. Tapi saya tidak tahu mengapa tidak berjalan seperti itu. Saya sempat berpikir mungkin dia punya orang dalam di Venezuela, karena cara mereka bisa melaksanakan ini secara taktis. Itu berhasil dalam hal bagaimana mereka bisa masuk dan membawa presiden suatu negara keluar masuk dengan begitu cepat. Saya tidak yakin apakah kemudian mereka lebih memilih bekerja sama dengan pemerintah yang sekarang, karena kita bilang bahwa pemerintah Venezuela telah digulingkan, tapi mereka hanya mengambil Maduro. Cara Trump berbicara sekarang, seolah-olah, kami if this is gun Venezuela, some type of manifest for respond. Family to mengendainya thing. This is they don't control the government. They got Maduro and Mereka sudah menyingkirkan Maduro dan mereka ingin agar sisa pemerintahan Venezuela pada dasarnya menerima kekalahan ini dan mengikuti garis yang sama. Jadi saya bertanya-tanya. Saya tidak tahu pada titik ini hanya spekulasi, tetapi saya berasumsi, kecuali ini benar-benar omong kosong, bahwa mereka memiliki seseorang di dalam yang mereka harap bisa memanfaatkan kekosongan yang tercipta akibat ketidakhadiran Maduro. Saya rasa dalam beberapa hari atau minggu mendatang kita akan tahu apakah ada sesuatu di balik itu. Tapi tentu saja, saya sangat setuju dengan apa yang kamu katakan, bahwa dia bukan sekadar orang bodoh yang tidak berpikir. Saya memang berpikir dia punya cara berpikir strategis sendiri, hanya saja pada tingkat yang berbeda. Dia melihat bagaimana dia bermanuver di dalam sistem politik AS, sekaligus bagaimana mengelola para pesaing internasional. Jadi, tidak. Nah, I think Midwest member,
the dis at small restraring. Too easily, especially by the Europeans. And come to think of it, Glenn, Kalau dipikir-pikir, Glenn, argumen bahwa dia melakukan terhadap Maduro, apa yang Bush Sr. lakukan terhadap Noriega di Panama, itu argumen yang dangkal. Memang ada kemiripan dalam arti bahwa, seperti yang kamu tahu, komandan Amerika dikirim untuk mengekstraksi Noriega dan mengekstraksi Maduro. Ya, tapi di situ saja kemiripannya berakhir, karena pertama, Noriega adalah aset CIA yang membelot. Maduro tidak pernah menjadi aset CIA. Dan wakil presiden di bawah Noriega, yang tetap tinggal di Panama atas nama Amerika, sudah merupakan aset Amerika. Sedangkan kamu tahu, wakil presiden Venezuela dan sebagian besar pemerintahan Venezuela adalah orang-orang yang telah dididik dalam tindakan subversi terhadap Amerika dan rezim yang didukung Amerika sebelum Chavez, bukan? And the American-backed regime before Chavez, right? Delcy Rodriguez, who is the vice president, who is trying... Delcy Rodriguez, yang merupakan wakil presiden dan saat ini sedang berusaha mencari semacam kesepakatan dengan Donald Trump. Kamu tahu, ayahnya disiksa sampai mati oleh orang-orang Venezuela yang dilatih CIA, tipe seperti Machado. Jadi kita tidak boleh melupakan hal itu. Dia tahu itu. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk memberikan seluruh minyak kepada Chevron dan ExxonMobil adalah dengan melakukannya seperti di Irak, menurunkan pasukan dan bersiap menghadapi pemberontakan. Karena kamu tahu, dari 28 30 juta penduduk Venezuela, akan ada beberapa juta yang bersenjata dan akan melawan pengambil alihan industri minyak seperti yang terjadi di Irak. Aku tidak berpikir dia menginginkan hal itu. Aku pikir dia ingin mengalihkan perhatian. Aku pikir dia ingin kita membicarakan Venezuela hari ini, agar kita membicarakan Gaza. Dan besok dia beralih, dia akan kamu tahu, mengambil Greenland supaya kita membicarakan Greenland dan melupakan apa yang terjadi di Venezuela. Dia sudah membicarakan kemungkinan Kolombia menjadi target berikutnya, sementara Marco Rubio lebih memusatkan perhatian pada Kuba. Mereka bahkan mungkin akan mencoba merebut kembali terusan Panama. Dan tentu saja, dia berkomentar bahwa dia tidak menutup kemungkinan untuk menyerang Meksiko. Hanya di benua Amerika, tampaknya dia memiliki daftar target yang cukup panjang ke depan, yang agak ironis, mengingat dia terpilih dengan mandat perdamaian. Namun tentu saja, kita sudah pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Tapi, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terakhir. Bagaimana Anda melihat semua ini memengaruhi perekonomian global secara keseluruhan? Karena tampaknya seluruh tatanan ekonomi pasca Advent seperlima kurang lebih sedang menuju akhirnya. Kita sedang berada dalam situasi di mana negara-negara mulai menjauh dari sistem ekonomi terbuka. Mereka ingin mengendalikan industri, teknologi, jalur transportasi, berbagai pelabuhan, jalur laut, dan sebagainya. Mereka ingin menguasai bank dan mata uang. Maksud saya, sekarang ada persaingan yang sangat kuat antara kekuatan ekonomi yang berbeda. Apakah Anda melihat perebutan Venezuela, atau setidaknya upaya perebutan, atas sumber daya alamnya dalam konteks yang sama? Karena negara-negara lain akan harus merespons dengan yang serupa, yang melindungi sumber daya mereka di seluruh dunia. Sekali lagi, hal ini memicu perkembangan yang sangat berbahaya. I don't see this as the most significant. Saya tidak melihat ini sebagai cara yang paling penting untuk menghadapi situasi tersebut. Bush Jr. masuk ke Irak bersama Halliburton dan Dick Cheney, dan mereka mengambil alih minyaknya. Itu adalah bagian dari tatanan global internasional, bagian dari Organisasi Perdagangan Dunia, bagian dari neoliberalisme dan globalisasi. Jadi jika perebutan sumber daya milik orang lain merupakan bagian dari tatanan neoliberal itu, saya tidak berpikir apa yang kita lihat di Venezuela signifikan dalam hal tersebut. Itu sudah berlalu. Anda tahu, krisis tahun 2008, kehancuran finansial tahun 2008 versi 1912 bagi generasi kita adalah yang memulai proses yang mengarah pada deglobalisasi dan apa yang saya sebut sebagai tekno-feodalisme, serta semua perubahan besar dalam ekonomi politik internasional.
I don't think that what he did in Venezuela. Saya tidak berpikir apa yang dia lakukan di Venezuela dapat dianggap signifikan dari sudut pandang itu. Saya tidak berpikir para sejarawan ekonomi di masa depan akan berkata, langkah ke Venezuela atau penculikan Maduro adalah titik penting. Yang benar-benar perlu ditekankan adalah bahwa, dalam batas yang sangat besar, apa yang dilakukan Trump merupakan perubahan gaya, bukan substansi. Kamu tahu, ketika saya mendengar orang berkata, hal-hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saya berkata, apa? Hal-hal itu sudah terjadi. Maksud saya mereka menyingkirkan Mossadegh. Alasan Iran berada dalam kekacauan selama beberapa dekade adalah karena CIA menggulingkan dan membunuh Mossadegh. Mereka melakukannya terhadap Allende di Chili. Mereka melakukannya di sini, di Yunani. Saya tumbuh di bawah kediktatoran fasis yang dipaksakan oleh CIA. Itu bukan hal baru. Yang baru, seperti yang saya katakan di awal, adalah bahwa semuanya kini telanjang. Tidak ada lagi upaya untuk membungkusnya dengan pakaian demokrasi liberal. Maksud saya, bahkan dulu pun tidak ada upaya seperti itu ketika negara saya diambil alih oleh kaum fasis yang digaji oleh CIA. Jadi tahu kan, tatanan neoliberal ini, globalisasi, bagaimana sebenarnya itu terbentuk? Apakah hasil dari katakanlah para tokoh besar dan bijak di dunia liberal barat yang berkumpul dan berkata, mari kita bentuk tatanan internasional? Tidak. Itu adalah Richard Nixon pada 18 Agustus 1991 yang menghancurkan sistem Bretton Woods pasca perang, benar menghancurkannya. Tanpa berkonsultasi dengan siapapun, ia mengirim John Connally, Menteri Keuangannya, kepada kami di Eropa. Dan ingat soal yang dia katakan. Kalian sudah selesai, ini mata uang kami, dan itu akan menjadi masalah kalian. Yang dia maksud adalah dolar. Dan dia memperlakukan mereka seperti hama. Begitulah cara dia memperlakukan mereka. Itulah yang dilakukan Richard Nixon. Pada dasarnya dia memperlakukan sistem yang sangat tidak rasional, tetapi selama beberapa dekade tetap stabil. Mengapa Amerika Serikat menghancurkan sistem Bretton Woods? Karena mereka tidak lagi memiliki surplus untuk didaur ulang. Mereka telah menjadi negara defisit. Jadi mereka memutuskan, alih-alih melakukan penghematan, alih-alih menjadi seperti Jerman, mereka akan meningkatkan defisit perdagangan mereka. Mereka mengonsumsi lebih banyak lagi, ekspor bersih ke Amerika Serikat, impor bersih dari sudut pandang mereka. Dan bagaimana mereka membayarnya? Ya, mereka membuat orang Eropa yang membayarnya, dan mereka membuat orang Jepang yang membayarnya. Bagaimana caranya? Mereka, seperti yang kamu tahu, adalah para kapitalis Jerman, Mercedes, BASF, dan sebagainya, yang dibayar dengan surat utang bernama dolar Amerika yang baru saja dicetak. Lalu hal yang sama terjadi dengan para kapitalis Jepang dan kemudian Tiongkok. Para kapitalis ini, Jerman, Jepang, dan kemudian Tiongkok, apa yang bisa mereka lakukan dengan dolar yang mereka terima dari defisit perdagangan as? Mereka mengirimkannya kembali ke New York, ke Wall Street, untuk diinvestasikan dalam utang Amerika, yang pada dasarnya membiayai pemerintah Amerika. Mereka membeli properti dan mereka juga membeli beberapa saham. Semua itu adalah hasil dari langkah yang sangat terang-terangan, buruk, dan benar-benar kasar yang dilakukan oleh Presiden Nixon. Maksud saya, pada dasarnya Trump melakukan semua yang dilakukan para pendahulunya. Hanya saja dia tidak membungkusnya dengan narasi liberal demokratis. Se puede ver tu proting gefinen hiervoor. Esek mudastis ni danter. Jadi perbedaan utama yang Anda lihat, pada dasarnya adalah selubung liberal dari imperialisme yang kini disingkirkan. Namun dalam konteks Trump, apakah ini karena ia memandang demokrasi liberal dan globalisme sebagai gangguan terhadap kepentingan keras Amerika, sesuatu yang justru melemahkan AS? Karena ia sering berbicara tentang kemunduran AS yang disebabkan oleh para pemimpin yang lemah. Dan disinilah ia masuk. Ia adalah pemimpin kuat yang, melalui tindakan tegasnya, akan membuat Amerika kuat kembali.
Apakah ini yang mengubah imperialisme liberal sebelumnya menjadi upaya kolonial baru yang sangat tanpa malu? Saya menyebutnya kolonial karena tujuannya misalnya, dulu ingin Tony Blair mengelola Gaza. Sekarang mereka ingin Pete Hegseth mengelola Venezuela. Ini adalah kolonialisme. Saya rasa tidak ada kata lain yang lebih tepat untuk menggambarkannya. Colonialism. There's no other good word for it, I think. But it's always been colonialism. Tapi ini selalu tentang kolonialisme. Kamu tahu, sejak mereka mengambil alih Filipina, lalu seluruh Amerika Latin. Ingat Roosevelt? Roosevelt pernah berbicara tentang diktator di Republik Dominika dan berkata, dia bajingan, tapi dia bajingan kita. Dan kamu tahu, Roosevelt ini mungkin salah satu presiden Amerika yang paling tercerahkan. Seperti yang saya katakan, inilah rasa kesinambungannya. Tapi lihatlah, untuk menjaga agar Amerika tetap mengendalikan kapitalisme global seperti yang telah terjadi sejak tahun 1930-an atau 1940-an. Kamu harus terus-menerus, kamu tahu, membalikkan sistem yang kamu paksakan kepada seluruh dunia. Jadi kamu tahu, Richard Nixon menghancurkan sebuah rancangan Amerika. Sistem Bretton Woods adalah rancangan Amerika yang luar biasa, pikirkan saja. Faktanya kita dulu memiliki zona dolar. Eropa adalah bagian dari zona dolar, Jepang juga bagian dari zona dolar. Itulah yang dilakukan oleh sistem nilai tukar tetap. Mereka telah menciptakan sistem yang sangat rumit, terencana secara terpusat, hampir seperti sistem sosialis atau sosial demokrat, karena sesuai dengan kepentingan kelas penguasa Amerika Serikat. Jemaat mereka ditelapori kelas pekerja di Amerika Serikat juga, serta semua yang lain. And over the colonies, the rest of us. And then, when it was not fit for purpose. Dan kemudian kamu tahu, ketika sistem itu sudah tidak lagi sesuai dengan tujuannya, karena mereka kehilangan surplusnya, kan? Mereka menjadi negara defisit. Mereka menghancurkannya dan menciptakan neoliberalisme. Dan sekarang mereka sedang menghancurkan itu juga dan menciptakan bentuk kolonialisme yang baru. Jadi seperti yang saya katakan, inilah satu-satunya cara agar sebuah negara yang output industrinya merupakan bagian yang semakin kecil dari output global tetap bisa berada di puncak. Satu-satunya cara untuk tetap di atas adalah dengan terus-menerus dan setidaknya secara berkala menggulingkan sistem yang telah mereka ciptakan sampai mereka membentuk sistem baru untuk mempertahankan jurang yang terus melebar antara setiap hegemoni dan outputnya. Each hegemony and its output. Yeah, just thinking the two things that really defining our Ya, saya sedang berpikir, dua hal yang benar-benar mendefinisikan era kita saat ini, dalam konteks geoekonomi yang lebih luas, adalah kebangkitan Tiongkok dan krisis ekonomi yang akan datang di Amerika Serikat. Karena jika tujuannya, seperti biasanya, adalah menjaga dominasi modal Amerika, dan bentuk imperialisme militeristik seperti ini adalah cara untuk mencapainya, maka dari Irak hingga Venezuela, kita bisa memperkirakan bahwa pendekatan itu akan menjadi lebih agresif, bahkan letak lempah, malu-malu dalam bulan dan tahun mendatang jika mereka ingin mempertahankan dominasi modal Amerika. Tampaknya mereka tidak bisa bersaing dengan baik dengan Tiongkok. Mereka belum pernah benar menghadapi lawan seperti ini sebelumnya. Tentu saja, kita bisa menengok kembali ke Inggris pada abad ke-19. Tetapi, di luar itu, mereka belum pernah memiliki pesaing sejajar seperti ini. That's correct. And Donald Trump knows that. Itu benar, dan Donald Trump tahu itu. Inilah tepatnya alasan dia membagi dunia ke dalam zona. Satu yang dengan enggan tapi sengaja dia serahkan kepada Tiongkok sambil berkata, sisanya akan saya pertahankan. Dia tidak bisa mempertahankan semuanya, karena seperti yang kita tahu, dia tidak bisa melakukan perjanjian Plaza. Dia tidak bisa melakukan apa yang Reagan lakukan terhadap Jepang pada tahun 1945. Untuk pengetahuan para pendengar kita, saya yakin kamu tahu ini Glenn, pada tahun 1945, ancaman terbesar bagi industri Amerika adalah industri Jepang. Jadi Reagan menggunakan tarif atau ancaman tarif untuk secara efektif memaksa Jepang menaikkan nilai yen agar dapat mengurangi ekspor bersih Jepang ke Amerika Serikat. Dan tentu saja Jepang menuruti karena, mari kita akui, ada 80.000 tentara Amerika di wilayah mereka. Let's face it, they have 80,000 American troops on their soil, and they are a vassal government to the United States.
Dan mereka adalah pemerintahan fasal bagi Amerika Serikat. Itu tidak terjadi pada Tiongkok. Kamu tahu Mao Zedong mencegah hal itu terjadi pada Tiongkok. Dia menghentikan Tiongkok menjadi ruang vital, Lebensraum, bagi Jepang dan Amerika Serikat. Mereka berkembang. Dan sekarang kamu tahu, Trump adalah seorang pebisnis. Dia sedang mencari jalan kompromi, dia sedang mencari kesepakatan dengan Tiongkok. Saat dia mengancam mereka dengan tarif besar, seperti yang pernah dilakukan Reagan terhadap Jepang, Presiden Xi langsung berkata, tidak ada lagi pasokan logam tanah jarang dari kami. Seketika Donald Trump mundur, dan hasilnya adalah kesepakatan ini. Akan sangat menarik pada bulan April, karena mereka akan mengadakan pertemuan untuk memperpanjang kesepakatan itu. Apa yang akan terjadi nanti? Saya menduga mereka akan menemukan kompromi lain. Tiongkok memiliki periode menarik 30 tahun, dimulai ketika Mao Zedong memulihkan kedaulatan itu. Lalu sejak tahun 1979, ada fase 30 tahun berikutnya yang mereka sebut sebagai kebangkitan damai, berfokus pada pembangunan internal. Periode 30 tahun berikutnya dimulai sekitar tahun 2009, setelah krisis keuangan global, ketika Tiongkok menyadari bahwa mereka menjadi terlalu besar untuk tatanan ekonomi yang dipimpin AS dan mulai membentuk lembaga-lembaga alternatif, dan seterusnya. Saya hanya berpikir, ketika Amerika mengatakan, kami membutuhkan Greenland, saya rasa ada maksud di balik itu. Mereka memang membutuhkan Greenland jika ingin memulai dominan mereka. Bukan berarti saya membenarkannya, tetapi ketika orang Eropa menanggapi dengan mengangkat nilai-nilai bersama dan hukum internasional, saya rasa mereka tidak sepenuhnya memahami perubahan dalam sistem internasional atau bagaimana AS memilih untuk menyesuaikan diri dengannya. Tapi ya, entahlah, rasanya cukup membuat frustrasi melihat politik Eropa akhir-akhir ini. Tidak ada gunanya lagi menonton politik Eropa. Sama sekali tidak menarik. Maksud saya, tidak ada yang terjadi. Benar-benar tidak ada. Dulu kita punya perpecahan antara utara dan selatan di Eropa. Sekarang kita juga punya perpecahan antara timur dan barat. Setiap pemerintahan lumpuh. Macron tidak mengendalikan pemerintahannya sendiri. Merz bahkan, saya rasa tidak bisa mengendalikan rumah tangganya sendiri. Keir Starmer sedang mundur. Italia memiliki Perdana Menteri yang solid. Dit betyder extremt ownership tertarik over ken neoliberalisme versus retailing en tenhet within Europa. Wanneer mij denkt in Europa. Complete subjugation to the EU, whatever the EU says. We are neither. Kau tahu, kita tidak sedang bersiap untuk perang maupun menjalankan proyek perdamaian. Kita bilang sedang bersiap untuk perang, tapi mereka tidak punya uang untuk itu. Jika mereka benar-benar serius mempersiapkan perang, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah menerbitkan Eurobond dan membentuk perbendaharaan federal agar bisa membiayai Kementerian Pertahanan Federal. Mereka bahkan tidak membicarakan hal ini. Yes, show crew sangat khawatir brevelet laris barriers yang bisa mengurangkan berimbas yang tatrif entolik Europa. Ini semua itu hanya kebisingan dan parah. Because there's just noise, no signal. Kita juga mengatakan bahwa kita memerlukan otonomi yang lebih besar dan harus melakukan diversifikasi menjauh dari Amerika. Tetapi kemudian kita melakukan semua yang dikatakan Amerika, seperti yang terlihat di Venezuela, dan duduk seperti murid yang patuh di depan mejanya ketika dia memanggil kita. Jadi ada banyak kontradiksi akhir-akhir ini. Tentu saja, saya tidak berpikir hal ini bisa terus berlangsung selamanya. Well, it can go for a very long time because Europe is very. Ya, ini bisa berlangsung sangat lama karena kamu tahu Eropa itu sangat kaya, Glenn. Kita masih sangat-sangat kaya. Ini benua yang sangat kaya. Jadi dengan kata lain, kita punya banyak kekayaan untuk disia-siakan. Kamu tahu, kita sudah mengalami kemunduran selama waktu yang lama. Seperti yang pernah dikatakan Keynes, pasar bisa tetap irasional jauh lebih lama daripada kamu bisa tetap liquid. Jadi dengan cara yang sama, Eropa ini bisa terus terjebak dalam kebodohan yang terorganisir untuk waktu yang sangat-sangat lama. Dan Umar, bermaksud untuk meluangkan waktu Yanis. Saya sangat menghirainya.
always Selalu Shiksmoon bizbijardanmu, Glenn.